Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Anda selalu menyaksikan dengan setia acara kami. Dan pada kesempatan hari ini, hari Minggu biasa ke-24, saya sudah bersama dengan Romo Renold Agustinus, OMI, yang akrab kita sapa dengan Romo Renold. Dan senangnya kita pada hari Minggu ini kita menyapa Anda semua yang tetap setia menyaksikan ataupun mendengarkan siaran kami. Semoga Anda yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan ataupun mungkin mengalami sakit dapat diberikan kekuatan selama mendengarkan acara ataupun menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Sekarang kita menyapa dahulu Romo Renold. Romo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita baru berjumpa kembali nih, Romo. Ya. Romo, kesibukannya bagaimana, Romo, sekarang? Lumayan, sekarang sibuk kemarin dengan perayaan ulang tahun paroki yang ke-8, ulang tahun, dan juga kemerdekaan, ya. Jadi lumayan sibuk, ya. Dan besok ini akan ada kunjungan dan persiapan prokar, ya. Membuat prokar, program karya itu. Lumayan. Pastinya Romo tetap menjaga kesehatan dan juga semangat ya Romo ya. Baik, terima kasih Romo yang sudah hadir dan juga mau mengisi acara Oase Rohani Katolik. Sekarang kita akan membukanya dengan berdoa bersama dengan Romo Renold. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali pertemuan kita dengan memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan Engkau, merenungkan firman-Mu dan mencoba untuk meresapi dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon bukalah hati kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan dapat sungguh menginspirasi kami untuk semakin dekat kepadamu dan terutama berani mengampuni, berani membangun kembali relasi, menjalin relasi terutama dengan orang-orang yang menyakiti kami. Allah yang Maha Baik, berkatilah kami semua dan semoga firman-Mu dapat sungguh menguatkan kami untuk senantiasa setia menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk Sama-sama, doanya. ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari Minggu biasa ke-24, kita akan membaca dari Kitab Putra Sirak, bab 27 ayat 30, sampai dengan bab 28 ayat 9. Dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya, kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendenami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan pada kesempatan hari Minggu biasa ke-24, 3 bacaan. Dan Romo Renold sekarang akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Ya, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menurut saya sangat indah, walaupun sangat berat untuk dilakukan. Dalam pengalaman saya, seringkali di dalam ruang pengakuan dosa, banyak umat yang dengan ketulusan hati berusaha untuk memohon kekuatan dan pengampunan dari Tuhan karena dia sendiri merasa tidak mampu mengampuni. Dan mungkin kita juga punya pengalaman yang sama. Tapi kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan juga inspirasi bagi kita untuk mengampuni. Atau minimal bagaimana seharusnya kita mengampuni. Jelas di dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirach tadi, kita mendengarkan bagaimana dendam kesumat dan amarah itu sangat mengerikan. Dan orang berdosalah yang dikuasainya. Jelas sebagai orang berdosa ya kita juga dikuasai oleh dendam kesumat dan amarah. Namun sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, yang sudah disatukan dengan atau sudah mengalami penebusan Tuhan di atas kayu salib, bahkan sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita seharusnya tidak tenggelam di dalam dendam kesumat dan amarah. Kita seharusnya bangkit untuk mau mengampuni. Karena kita pertama-tama sudah diampuni. Dan pengampunan ini juga yang membuat kita hidup di dalam situasi damai sejahtera. Tidak lagi diliputi oleh kemarahan, oleh kebencian, tetapi dipenuhi dengan damai dan sukacita. Dan firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada umat di Roma dapat menjadi juga kekuatan kita. Bahwa kita sebenarnya tidak berhak untuk membalas dendam, untuk menyimpan kemarahan. Karena hidup kita adalah hidup bagi Tuhan. Baik kita mati, baik kita hidup, kita adalah milik Tuhan. Maka sebenarnya apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan jelas sebagai milik Tuhan yang namanya dendam, namanya kemarahan itu sungguh-sungguh tidak selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan ingin agar kita hidup di dalam sukacita dan damai. Dan kemarahan, dendam itu justru membuat kita tidak bisa atau tidak mampu mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Injil juga memberi inspirasi yang sama, ya, bahwa kita berusaha untuk selalu mengampuni. Ya, seperti kata Yesus kepada
Petrus bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, jadi bukan pertama-tama juga soal jumlahnya, ya kita menghitung 7 kali atau 70 kali 7 kali itu berapa, bukan itu poinnya, tetapi bahwa kita di dalam kehidupan kita semestinya selalu berusaha untuk mengampuni, karena Tuhan juga selalu mengampuni kita. Saya kira firman Tuhan ini boleh menjadi semangat kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa hidup di dalam damai dan selalu terbuka mengalami rahmat dan kasih Tuhan. Ya, Romo. Romo, saya ingin bertanya, apakah orang yang tidak bisa mengampuni ataupun masih memendam amarah terhadap sesamanya itu bisa dikategorikan sebagai orang yang berdosa? Itu pertama. Lalu kedua, kalau misalkan orang itu tidak sempat mengampuni orang lain dan dia keburu mengalami kejadian meninggal misalkan. Nah, bagaimana? Apakah dia mendapatkan kerahiman Allah ataupun ya sudah hidupnya jadi sia-sia saja? Ya, dua pertanyaan ini sangat menarik ya. Tetapi saya ingin pertanyaan pertama dulu ya. Di mana apakah kalau kita memendam amarah ya, dendam itu kita berdosa ya. Memang jelas dikatakan di dalam kitab Putra Sirah tadi ya, orang berdosa yang memendam ya amarah ya, yang memiliki dendam, menyimpan kesalahan orang ya. Tetapi saya mengajak kita semua untuk lebih jauh daripada itu. Karena memang terkadang dalam pengalaman saya ada orang yang sungguh-sungguh memang menyimpan dendam itu. Yaitu saya setuju ya, ketika kita memendam, misalnya kita diperlakukan tidak adil, disakiti, lalu kita memendam dalam hati kita, saya akan mencari kesempatan untuk membalas orang itu. Ya. Nah, ini jelas ini adalah sebuah dosa ya, kita hidup di dalam dosa. Tetapi terkadang memang kita juga berada di dalam situasi kita berusaha mengampuni, namun karena rasa sakit itu begitu besar, lalu masih berat ya, masih berat untuk mengampuni walaupun tidak ada di dalam niat kita untuk ingin membalas ya. Tetapi masih ada rasa sakit itu, lalu ada mungkin masih ada kebencian ya. Dan tentu ini bukan sesuatu yang mudah ya. Karena tentu sebagai manusia tidak mudah memaafkan kesalahan orang, terutama hal-hal yang sangat-sangat menyakiti kita. Ya. Tetapi justru di dalam situasi itulah kita belajar menyadari bahwa pengampunan adalah sesuatu yang ilahi. Ya. Ada istilah yang mengatakan, to err is human, but to forgive is divine. Ya. Melakukan kesalahan itu manusiawi, tetapi memaafkan itu ilahi. Maka di dalam situasi yang sangat berat itu kita datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan Tuhan, memohon agar kita dimampukan untuk bisa mengampuni, dilepaskan dari rasa sakit, rasa ingin mendendam dan sebagainya, amarah yang selalu menghantui kita sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang hidup di dalam sukacita itu, tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Ya, nah, di dalam situasi ini saya kira saya tidak bisa mengatakan bahwa dia berdosa, tetapi ada niat yang tulus, yang baik ya untuk berusaha keluar dari rasa dendam itu, dan itu sesuatu yang saya yakin Tuhan pun sungguh mengapresiasi sikap seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan kedua, bagaimana ketika orang di dalam situasi mendendam, lalu kemudian mengalami kecelakaan dan kemudian berpulang, ya, tentu kita tidak bisa melogikakan kerahiman Tuhan, ya. Tetapi secara prinsip sendiri kerahiman Tuhan selalu ada, pengampunan Tuhan selalu ada. Tetapi
dendam, kemarahan, itu membuat kita menutup diri terhadap pengampunan Tuhan itu. Nah, ini yang terkadang menjadi masalah ya. Hanya kita tidak pernah tahu ya sejauh mana orang di saat-saat terakhir ya, mungkin dia mengalami pertobatan atau tidak ya, mungkin juga itu akan merupakan proses yang dia ya, ada kita kenal namanya api penyucian, di mana dia mengalami proses penyucian itu ya. Tetapi kembali lagi pada prinsip awal, dendam, kebencian membuat kita tertutup terhadap kebaikan dan kasih Tuhan ya. Itu ya, sebaiknya kita berusaha untuk keluar dari itu. betul. Tadi yang seperti Romo katakan, kita mau membuka hati dan membuka diri kita kepada kemurahan dan kerahiman dari Allah, supaya ya itu tadi forgiveness Is divine. Memaafkan itu ilahi ya. Ya, baik. Romo, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita akan jeda sesaat, dan sahabat Oase Rohani Katolik tetaplah mendengarkan ataupun menyaksikan acara kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik. Saya Patricia Elsa sudah bersama-sama berbincang pada sesi awal tadi dengan Romo Reynold, dan sekarang kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Romo, tadi menarik sekali apa yang sudah Romo sampaikan mengenai bagaimana kita bisa mengampuni dan juga bagaimana kita bisa menyikapi kerahiman, dan juga kita mau juga mengampuni sesama kita. Romo, ada lagi yang bisa Romo sampaikan? Silakan Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik dan Ibu Elsa, terkadang memang kita tidak mampu sungguh-sungguh untuk mengampuni atau memaafkan karena ada 3 perspektif yang membuat kita tidak mampu untuk memaafkan. Yang pertama, terkadang kita berpikir, kalau saya memaafkan, maka seolah-olah kejadian itu sesuatu yang ringan, ya, sesuatu yang tidak masalah dan pasti atau kemungkinan besar akan diulang-ulang terus. Ya, maka sudahlah, saya tidak ingin memaafkan supaya orang itu bisa, dalam pandangan kita, bisa belajar. Ya. Jadi supaya tidak menggampangkan sebuah persoalan ya, atau sebuah kesalahan ya. Kadang kita berpikir begitu. Yang kedua, kadang juga orang tidak memaafkan karena dia sudah disakiti dan merasa bahwa orang yang menyakitinya juga perlu atau sepantasnya mengalami hal yang sama, ikut mengalami juga malapetaka atau kesialan atau pengalaman sakit yang sama ya. Dan kita baru merasa puas kalau juga orang yang menyakiti kita itu juga mengalami apa yang kita sakiti ya. Ada rasa keadilan di situ ya. Lalu yang ketiga, kadang kita tidak mampu atau tidak mau memaafkan karena kita berpikir bahwa dengan memaafkan lalu semuanya menjadi normal ya, dan kemudian kita bisa hidup tertawa sama-sama lagi, seolah-olah apa yang sudah terjadi kemudian sudah dilupakan, ya, lalu kita bisa memulai lembaran yang baru. Ya, tentu ketiga hal ini sesuatu yang wajar, ya. Tetapi mari kita lihat pertama-tama, ya, dari asumsi yang pertama itu, ya, bahwa kita tidak mau mengampuni karena kita berpikir bahwa orang itu tidak akan belajar. Ya. Tentu mengampuni pertama-tama adalah untuk kita sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Ya. Bagaimana kita mau membuka diri kita, melepaskan diri kita dari beban kemarahan, ya, dendam yang membuat hidup kita itu terbebani seperti rantai belenggu yang membuat kita tidak bebas. Ya. Karena orang yang dipenuhi dengan dendam dan kemarahan itu bukan orang yang bisa sungguh-sungguh bahagia. Orang yang hidup di masa lampau, ya, bukan orang yang hidup di masa sekarang. Ya, maka pengampunan pertama-tama untuk diri saya. Ya, bahwa kemudian orang itu belajar atau tidak, itu urusan dia. Walaupun memang kita juga berusaha untuk membantu, ya. Kita juga berusaha membantu dia untuk bisa
belajar dari kesalahan, ya. Tetapi membantu orang belajar dari kesalahan bukan berarti dengan tidak mau mengampuni. Itu dua hal yang berbeda. Lalu yang kedua, ya, ketika kita mengharapkan keadilan dengan orang mengalami hal yang sama seperti yang kita alami, pertama-tama kita belajar bahwa keadilan ini bukan hak kita, ya. Itu adalah hak Tuhan, ya. Kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan, ya. Sehingga bukan kita sendiri yang berhak, ya, karena Tuhan adalah hakim, ya, bukan saya yang menjadi hakim, ya. Lalu yang ketiga, ya, ada cara berpikir kita bahwa ketika kita sudah memaafkan lalu semuanya normal, sebenarnya tidak seperti itu, ya. Ada yang mengatakan bahwa memaafkan tidak sama dengan melupakan, ya. Karena justru memang dengan memaafkan kita melepaskan beban, tetapi kita juga belajar dari pengalaman, ya. Kalau memang kita merasa dengan seseorang itu kita tidak cocok, kita maafkan. Tetapi juga bukan berarti lalu kita bergaul lagi, ya, sehingga kita tersakiti lagi, bukan begitu, ya. Kita belajar dari pengalaman itu, bukan juga berarti kita menghindari, tetapi kita belajar bagaimana saya harusnya menyikapi, ya, persahabatan atau apa supaya, ya, kita kembali lagi tidak hidup di masa lampau. Kita belajar dari masa lampau, tetapi jangan sampai luka di masa lampau itu selalu membuat kita terlepas atau terpisah dari kebebasan untuk mengasihi, ya, untuk merasakan sukacita itu. Dan bagaimana supaya kita bisa memaafkan, ya? Pertama-tama kita menyadari pentingnya pengampunan, ya. Saya sudah katakan tadi bahwa pengampunan itu untuk diri saya, ya, bukan untuk orang lain, ya. Saya sendiri yang membutuhkan pengampunan itu. Saya sendiri yang ingin supaya saya terbebas dari belenggu kebencian ini, supaya saya bisa mengalami rahmat Tuhan setiap hari, ya. Itu. Lalu yang kedua, kita belajar menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan sudah mengampuni saya, ya. Sangat indah sebenarnya di dalam ajaran Tuhan Yesus bahwa pengampunan itu selalu diberikan oleh Tuhan, tetapi dengan mengingatkan kita bahwa ini loh, kamu sudah diampuni Tuhan, tapi juga kamu harus belajar untuk mengampuni saudaramu, ya. Jadi bukan pengampunan itu datang tanpa syarat. Memang tanpa syarat, tetapi di balik rahmat pengampunan Tuhan itu ada dalam tanda kutip, ya, syarat juga untuk mengampuni. Dan itu juga ada di dalam doa Bapa kami yang kita ucapkan, ya. Kita meminta kepada Tuhan untuk diampuni seperti kita sendiri mengampuni sesama kita. Di dalam Injil tadi juga diceritakan dengan jelas bagaimana orang yang sudah diampuni itu ketika keluar justru mengintimidasi, memohon keadilan, meminta keadilan untuk lewat saudaranya, kan? Dan itu jelas kalau kita lihat, waduh, kok kejam sekali. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama, ya. Itu. Dan itulah kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni saya jauh lebih banyak dari yang orang lakukan, orang menyakiti saya, ya. Dan yang terakhir memang kita belajar untuk berempati, ya, untuk membangun di dalam hati kita semangat pengampunan, semangat empati, ya. Dan ketika kita memang tidak mampu, kita menyerahkan kepada Tuhan, ya. Pada akhirnya kita kembalikan kepada Tuhan, karena seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa pengampunan itu ilahi, ya. Yang sungguh bisa mengampuni secara tulus 100% adalah Tuhan sendiri. Maka kalau kita niat baik kita, semangat kita untuk mengampuni, kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, saya ingin bertanya, Romo, kalau seseorang itu disakiti atau mempunyai rasa sakit, justru mungkin kalau oleh sahabat atau rekan kerja, ya udah nggak usah ketemu lagi, nggak usah berhubungan lagi. Tapi kalau oleh pasangan hidup atau mungkin oleh anak sendiri, bagaimana kita bisa benar-benar mengampuni, Romo? Karena toh sehari-hari hidup ketemu, ngeliat, berbicara seperti itu. Itu mungkin kesulitannya juga ada kan, Romo? Ya, memang itu tidak mudah, ya. Karena maka menarik sekali sebenarnya.
kata-kata di dalam Injil ini, ya. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, ya. Saudara itu menunjukkan bukan orang lain, orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang dimana kita selalu berjumpa, sehari-hari, bukan orang lain, bukan musuh yang mungkin hanya ketemu di jalan lalu kemudian selesai. Tidak, kata saudara di sini sangat-sangat menarik, ya. Dan Yesus mengatakan, ya, bukan hanya sampai 7 kali, ya. 7 kali di sini dalam bahasa orang Yahudi itu kan angka yang menunjukkan kesempurnaan, ya, tidak terbatas itu. Tetapi Yesus bahkan menarik jauh lebih panjang, ya, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Ya. Artinya memang sekali lagi tidak mudah, ya, kita di dalam situasi seperti itu. Tetapi pertama-tama kita menyadari bahwa pengampunan itu untuk diri saya, ya, untuk diri saya. Dan tentunya saya juga berusaha untuk membangun bagaimana di dalam keluarga, dengan suami, dengan saudara, kita belajar untuk keluar atau belajar dari kesalahan. Supaya di dalam rekonsiliasi itu ada semangat pertobatan yang membuat hubungan kita menjadi lebih baik dan juga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Tetapi bagaimana ketika orang tidak bertobat, ya, tidak berubah dari kesalahan. Ya. Ini yang menarik karena di dalam firman Tuhan hari ini, ya, orang yang diceritakan di situ adalah orang yang bertobat, ya. Yesus tidak mengatakan tentang orang yang kita mengampuni orang yang tidak bertobat, ya. Ya. Orang yang datang kepada Yesus itu atau orang yang hambanya yang berutang itu datang dan memohon pengampunan. Artinya ingin bertobat, ya. Dan justru di situ ketika orang ingin bertobat, kita mengampuni, ya. Bahwa kemudian itu diulangi lagi, itu lain cerita, ya. Tetapi dengan semangat pertobatan, semangat untuk membuat pembaharuan hidup, ya, kita memberi kesempatan, ya. Lalu bagaimana kalau kembali lagi mengulang yang sama? Ya, kita memaafkan, tetapi saya yakin sulit untuk memberi nasihat yang sama untuk semua karena masing-masing yang berbeda. Cuman kemudian kita membangun, saya yakin setiap orang mesti membangun istilahnya ada resilience, ya, bagaimana orang belajar dari pengalaman untuk jangan sampai hubungan itu atau relasi itu menjadi toksik yang membuat dia sendiri terbebani, ya. Dia sendiri hidup di dalam luka itu, ya. Justru kita belajar untuk membuka diri, menerima rahmat Tuhan. Ya memang kalau sangat berat, ya kembali lagi. Kita mohon kepada Tuhan. Tetapi kita belajar, berpikir, atau mungkin bisa mencari nasihat, bagaimana di dalam situasi khusus ini saya harus menyikapi hubungan saya entah dengan suami misalnya, entah dengan anak misalnya, ya. Supaya mungkin rasa sakit, dendam, kemarahan itu tidak membuat saya menjadi justru marah kepada Tuhan, tetapi boleh menjadi pribadi yang semakin berbelas kasih, ya. Bisa jadi kita bisa menyerahkan itu sebagai bentuk silih, ya. Bagaimana kita rasa sakit luka yang kita alami itu kita persembahkan kepada Tuhan, ya, sebagai silih atas dosa kita dan juga dosa keluarga kita. Ya. Dan itu jauh lebih bermakna, ya. Dan ini yang sangat penting yang saya katakan bahwa terkadang di dalam pengalaman pahit yang kita alami ada makna yang bisa kita petik dari situ, dan itu sangat penting. Ada kadang istilah blessing in disguise, ya, rahmat yang tersembunyi, ya. Dan ketika kita bisa menemukan ini, hidup kita akan bisa lebih semarak, bisa lebih diberkati Tuhan. Demikian. Satu pertanyaan lagi, Romo. Ya. Indikator bagi kita atau seseorang kalau dia itu sudah bisa mengampuni atau memaafkan orang lain itu? Sangat sederhana. Orang itu bahagia dan damai. Dirinya itu, diri orang itu. Iya. Oh, bahagia dan damai. Dan damai. Oke. Jadi kalau misalkan menurut saya nih Romo, menurut saya indikatornya kalau kita ketemu seseorang itu
kita udah nggak ingat-ingat lagi yang kemarin waktu dia nyakitin. Kita udah melupakan peristiwa, bukan melupakan ya, udah nggak terlalu ingat. Terus ketemu orang itu kita bisa menyapa dengan melihat mukanya gitu, dengan menyapa dengan baik gitu. Harapannya seperti Harapannya itu. seperti itu. Tapi memang tidak mudah. Sekali lagi untuk sampai ke sana itu terkadang tidak mudah ya. Untuk bisa membangun hubungan yang normal, yang baru, memang harapan kita ke sana. Tetapi kadang-kadang ketika kita ketemu masih ada rasa sakit hati, rasa bagaimana kita mungkin ganjel ya. Ya ganjelan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita terima rasa sakit itu ya. Jangan kita tolak, tetapi kita justru memohon kepada Tuhan, Tuhan bantulah saya untuk memaafkan. Gitu. Kita jangan menolak rasa sakit itu dan juga jangan membiarkan rasa sakit itu membuat kita membenci, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan sambil menyadari bahwa Tuhan sudah juga mengampuni kita. Jadi kalau dari yang saya tangkap dari yang Romo sampaikan, kita harus menolong diri kita dulu ya Romo ya. Mengembalikan hati kita supaya gembira dan damai sejahtera. Damai, ya. Ya. Baru nanti kita melihat lagi ke depannya apakah kita bisa melakukan relasi kembali dengan orang tersebut seperti itu ya Romo. Betul. Kalau memang kita melihat bahwa orang itu ada perubahan ya dan kemudian kita bisa berhubungan kembali ya bagus sekali ya. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat bahwa kalau saya berhubungan pasti saya akan tersakiti lagi, ya saya kira lebih baik kita menghindar ya. Ini tapi beda cerita sama kalau keluarga ya Romo ya. Beda cerita. Beda. Kalau keluarga ya tadi yang seperti Romo Petrus katakan, Rasul Petrus tetap mengampuni terus-menerus tanpa batas. Betul sekali. Iya, baik Romo. Terima kasih banyak sudah memberikan sangat banyak sekali. Pertama dari bacaan pada hari ini yang pasti juga memberikan nasihat dan juga renungan-renungan yang dari Romo Reynold sampaikan, inspirasi yang telah disampaikan oleh Romo. Semoga bagi Anda yang saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk bisa mengampuni ataupun memaafkan orang-orang yang telah menyakiti ataupun mungkin pada saat ini Anda lah yang mungkin menyakiti orang-orang di sekitar Anda itu, semoga dengan mendengarkan acara kami ini sungguh menjadi bahan renungan dan juga semoga kita semua selalu mempunyai hati yang damai sejahtera dan juga sukacita di dalam hati. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini. Kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Reynold. Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan Maha Pengampun, terima kasih hari ini Engkau menyadarkan kami akan betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Engkau mengajarkan kami tentang pengampunan. Engkau mengajarkan kami kemurahan-Mu yang begitu besar, di mana Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu, yang sungguh nyata di dalam penebusan Putra-Mu di atas kayu salib. Kami mohon semoga kasih-Mu ini, cinta-Mu ini boleh selalu menguatkan kami juga untuk mau berbelas kasih, terutama orang-orang yang sudah menyakiti kami, agar di dalam kehidupan kami boleh mempersembahkan pengalaman, rasa sakit, kemarahan yang mungkin kami alami, ketidakadilan yang kami alami kepadamu sebagai bentuk ungkapan kasih kami, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, berkatilah kami semua, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, terutama pengalaman menyakitkan kepada belas kasihan-Mu. Kami mohon berkatilah seluruh rencana-rencana kami, agar semuanya boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak dan penyelenggaraan kasih-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Dan kita akan pamit undur diri. Saya Patricia Alsa bersama dengan Romo Reynold. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga hati, jaga kesehatan, dan yang pasti tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Sampai jumpa.